Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan double integral dengan limitnya yang non-rektangular, tetapi dengan teknik yang bukan Jacobian. Jadi kita tidak menggunakan Jacobian, yang kita menggunakan trik di MATLAB. Jadi bagaimana cara menyelesaikan double integral tanpa mengkonversi transformasi, melakukan transformasi variabel atau dengan Jacobian. Nah, kita lakukan tanpa Jacobian. Jadi ini soalnya ada double integral. Ini adalah fungsi x dan y nya. Kita buat satu, yaitu x plus y dibagi dengan x plus y, supaya nanti gampang membayangkannya dan kita gampang mengecek kebenaran dari apa yang kita buat di MATLAB nya. Nah, ini kita lihat bahwa batas x nya itu adalah y, batas bawahnya y, batas atasnya 2. Kemudian untuk batas y nya itu batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Ini seperti ini kalau kita tulis secara lengkap. Double integral 1 dx dy, ini x sama dengan y, ini adalah x sama dengan 2. Ini batasnya y sama dengan 0, ini adalah y sama dengan 2. Nah, sekarang kenapa kita tidak menggunakan Jacobian? Karena kita kalau melakukan transformasi variabel itu tidak ketemu konstan. Jadi syarat untuk bisa mengintegralkan kan kita harus buat limit-limitnya ini adalah konstan sehingga bentuknya rektangular. Kalau nanti batasnya itu tidak konstan, berarti nanti hasilnya non-rektangular. Nah, ini berarti non-rektangular karena x sama dengan y. Nah, ini kita coba transformasikan. Kita buat konstan batasnya ini. X sama dengan y. Kita rubah, kita geser EJ-nya itu ke sebelah kiri sama dengan, sehingga menjadi x min y sama dengan 0. Sehingga kalau kita asumsikan x min y itu O, berarti batas bawahnya itu akan menjadi U sama dengan 0. Nah, ini batas bawahnya. Ini sudah merupakan konstan, jadi berhasil. Nah, yang menjadi masalah ada yang atas. Kita cek yang atas. Yang atas adalah x sama dengan 2. Nah, sedangkan x itu adalah U plus y. Berarti U plus y sama dengan 2. Sehingga batas atasnya adalah 2 min y. Ini batas atasnya. Nah, ini kita lihat masih bukan merupakan konstanta. Sehingga nanti hasilnya limit batasnya itu bukan non-rektangular. Nanti berarti limit-limitnya atau boundary-nya itu non-rektangular, sehingga transformasi yang kita lakukan itu tidak berhasil. Nah, oleh karena itu kita gunakan trik yang lain seperti ini. Jadi kita mempunyai solusi bahwa kita lakukan integral numerik tanpa transformasi variabel. Ini adalah gambar kurva XYZ yang dibentuk oleh double integral ini. Pertama kita gambar dulu batas dari x yang lowernya, x yang bawahnya adalah x sama dengan y. Ini x sama dengan y berarti gradiennya 1, miring dengan sudut 45 derajat. Dan batas atasnya adalah x sama dengan 2, berarti yang ini. Batas yang pertama, yang bawah yang merah ini, batas atasnya untuk x adalah yang y, yang ini, yang biru. Nah, kemudian batas yang z nya, y sama dengan 0 ini, dan y sama dengan 2 ini. Berarti ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. Maka area yang kita hitung itu adalah yang ini, irisan dari keempat garis tersebut. Nah, ini adalah fungsi x dan y, yaitu 1, berarti ini tingginya 1 semua. Nah, yang kita hitung itu adalah volume dengan batas ini ke atas. Jadi luas yang kuning ini kita integralkan ke atas sampai 1, kemudian akan ketemu volume. Jadi volume adalah integral dari luas ini terhadap z-nya. Nah, integral terhadap z-nya adalah 1, berarti luas ini kita kalikan dengan 1, itu adalah menjadi volumenya. Yang kita hitung adalah volume dari separuh kotak ini. Kita lihat kalau tidak ada yang merah ini, berarti kan full kotak ini. Kemudian karena ada batas yang x sama dengan z, itu berarti kita belah kotaknya menjadi dengan pisau, kita iris di pas tengah-tengah diagonalnya ini. Nah, yang kita hitung adalah volume yang separuh ini, karena yang kuning ini yang kita kehendaki, yaitu boundary dari batas-batasnya. Nah, bagaimana cara melakukan integral tanpa Jacobian, padahal ini miring? Nah, tekniknya adalah kita bagi kotak yang melingkupi yang area yang kita inginkan. Jadi ini meskipun miring, kita bikin kotaknya. Itu kotaknya itu dari x sama dengan 0 sampai 2, dan y-nya dari 0 sampai dengan 2, ini kotak. Nah,
kita gambar di sini, X. Ini arah X, ini arah Y, ini kotaknya. Nah, yang kita hitung adalah yang ini, yang sebelah sini, area yang sebelah ini. Nah, cara hanya menghitung yang luas ini itu bisa kita lakukan dengan membagi menjadi kotak-kotak. Semakin kecil kotaknya nanti hasilnya akan semakin akurat. Nah, ini kita lihat. Ini sebagai contoh saya bagi menjadi hanya 4 kotak, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, yang kita kendaki adalah ini. Ini, sini. Berarti kita lihat kotak yang terkena batas, kotak yang sesuai dengan area yang kita hitung adalah kotak 1, 2, 3. Nah, dan kotak 4 karena dia di atas dari batas yang ini, berarti ini tidak kita hitung. Berarti nanti volumenya itu adalah yang kita hitung adalah volume 1, volume kotak 1, volume kotak 2, tambah volume kotak 3. Jadi volume kotak 1 tambah volume kotak 2 tambah volume kotak 3. Nah, itu caranya. Jadi konsepnya seperti itu. Kita bagi menjadi kotak yang sangat kecil, kemudian kita pilih mana kotak-kotak yang masuk ke dalam boundary limitnya dan mana kotak-kotak yang berada di luar limit. Yang di luar limit kita buang, dan yang di dalam limit itu kita hitung ada berapa kotak. Nah, nanti dengan mengetahui volume tiap kotak, nanti tinggal mengalihkan. Karena volume atau luas penampang yang kotak 1, 2, 3, 4 ini sama, maka ketika kita tahu bahwa ini ada 3 kotak yang dalam limit, itu berarti kita cukup menghitung luas atau volume satu kotak, kita kalikan dengan jumlah kotaknya. Dalam hal ini 3, berarti kita menghitung luas satu kotak, kita kalikan 3, itu kan ketemu luas yang 3 ini. Kemudian ketika kalau pengen volume ya berarti karena ini double integral, berarti kita hitung volume satu kotak, kemudian kita kalikan 3. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ini volumenya, volume 3 kali luas satu kotak kalikan Y-nya, kalikan Z-nya, Z-nya adalah 1, sehingga 3 kalikan luas satu kotak kalikan 1, itu adalah volumenya. Nah, dengan demikian langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita bagi menjadi kotak-kotak dengan luas yang sama. Ya, kita ambil yang area yang kotaknya. Nah, kemudian kita hitung berapa kotak yang masuk dalam limit. Ini dalam hal ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, 4 tidak, maka hanya kita kalikan 3 nanti. Nah, itu adalah tekniknya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukannya di MATLAB? Nah, cara menghitung jumlah kotak yang masuk dalam boundary. Nah, ini yang menjadi inti dari permasalahan kita atau solusi kita. Nah, ini yang tadi gambarnya. Ini koordinat, ini X ya. Ini X, ini Y. Nah, kita sudah sepakati tadi kita bagi 4, berarti yang di luar yang kotak yang bisa melingkupi boundary-nya kan tadi kita ini luasnya. Jadi kotaknya itu berarti ini. Nah, kotaknya itu berarti X-nya itu 012 dan Y-nya 012. Nah, koordinatnya untuk mengecek apakah dia ada di dalam atau di luar boundary, ini kita bisa gunakan cara seperti ini. Jadi untuk tiap kotak kita cari pojoknya, koordinat pojoknya. Untuk kotak 1 pojoknya adalah 1,1, untuk kotak 2 pojoknya itu adalah 2,1 koordinatnya, kotak 4 adalah 1,2, kotak 3 adalah 2,2. Nah, koordinat pojok ini kita bandingkan dengan batasnya. Nah, kalau dia ada di kurang atau sama dengan batasnya, berarti dia masuk dalam hitungan di area yang kita inginkan. Kalau dia di luar batasnya, berarti itu yang nanti kita tidak hitung. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama kita bikin array yang terdiri dari sumbu X-nya, yaitu dari 0 sampai 2, 012. Y-nya adalah dari 0 sampai 2 juga, 012. Nah, pertama-tama kita gunakan fungsi MaxGrid. Nah, MaxGrid ini kita simpan variabel yang namanya X kapital dan Y kapital, MaxGrid X, Y. Nah, maka MATLAB akan menghasilkan matrik dengan komposisi X adalah seperti ini. Jadi 012, 012, 012. Dia
akan menjadi matriks dengan ukuran yang square, itu baris sama kolomnya sama. Dalam hal ini karena dia ada terdiri dari 3 elemen, maka akan menghasilkan 3 kali 3 susunan seperti ini untuk X. Untuk Y nya susunan seperti ini, 012, 012, 012. Jadi yang X itu dia arah horizontal dalam arah mendatar, kalau ini dalam arah menurun urutannya 012, 012, 012. Nah, kalau kita plot hasil dari masjid ini dalam MATLAB, maka MATLAB akan mengeplot tiap kolom. Jadi kolomnya X dengan kolomnya Y. Jadi kolom 1 nanti diplotkan dipasangkan dengan kolom yang 2Y. Kolom 1X dipasangkan dengan kolom 1Y. Kolom 2X dipasangkan dengan kolom 2Y. Kolom 3X dipasangkan dengan kolom 3Y, seperti itu. Nah, sedangkan yang kita inginkan itu adalah koordinat ini 1,1, 1,2, 1,1, 1,2, ini 1,1, 1,2, kemudian 2,2 dan 2,1. Jadi kita inginkan untuk X-nya itu 1, 1, 2, 2, dan Y-nya adalah 2, 1, 2, 1. Nah, dari hasil masjid ini, itu untuk menghasilkan X-nya itu 1, 1, 2, 2, kemudian Y-nya adalah 1, 2, 1, 2, berarti yang kita butuhkan itu hanya yang ini. Ini, lihat. Kolom yang ini, pasangannya dengan yang ini, berarti 1,1, yang ini 1,2, berarti ini. 2 titik ini. Kemudian titik yang 2 lagi adalah 2,1 yang ini dan 2,2. Nah, berarti kita hanya butuh yang kotak yang ini 4 yang ada di bawah ini. Nah, berarti caranya kita hapus baris pertama dan kolom pertama. Kita hapus baris pertama, kolom pertama baik X maupun Y supaya hasilnya itu bisa ini. Kita bisa mengambil atau mengetahui keempat koordinat ini. Karena ada 4 kotak berarti kita butuh 4 pojok. Nah, ketika kita hapus ini, itu nanti akan muncul 1, 1, 2, 2, ini 1, 2, 1, 2. Kalau dipasangkan 1,1, 1,2, 1,1, 1,2 dan 2,1 dan 2,2, 2,1 dan 2,2. Cara menghapusnya gampang saja. Berarti yang X itu baris yang pertama ini, dan kok baris pertama semua kolom kita hapus, kemudian semua kolom baris pertama kita hapus, Y-nya juga seperti itu. Nah, tujuannya kayak tadi supaya kita bisa mengetahui 4 koordinat dari keempat kotak itu, yaitu X-nya itu 1122, 1122, dan Y-nya adalah 1212, 1212, supaya nanti ini adalah koordinat 4 kotak di ujungnya yang nanti kita bandingkan dengan batasnya. Nah, tapi hasilnya belum seperti ini, belum jadi vektor, artinya hasilnya masih matriks. Ini hasilnya X 1212. Nah, tujuannya adalah kita bikin sebuah vektor X dan sebuah vektor Y. Nah, berarti ini kita susun 1122, berarti yang kolom kedua kita taruh di bawahnya, yang ini juga sama, kolom kedua kita taruh bawahnya, supaya nanti 1122, 1212. Nah, caranya adalah dengan kita mengetahui ukurannya, itu size X, yaitu 2 kalikan 2, ukurannya nanti 2 kali 2, berbentuk vektor, elemen pertama adalah 2, elemen kedua adalah 2. Nah, untuk membuat ini matriks ini menjadi satu vektor, berarti kita gunakan looping for, yaitu dari 1 dengan M sama, untuk M sama dengan 1 sampai ukuran kalikan ukuran 2 kalikan 2, ukuran 1 adalah ini, ukuran 2 nya adalah ini. Berarti untuk M 1 sampai 4, maka kita bisa membuat variabel baru yang namanya data X M, itu adalah X kapital M. Begitu juga dengan data Y M, itu sama dengan Y kapital M N. Nah, artinya apa? Artinya misalkan ini, ketika M nya itu 1, berarti kita membuat data X elemen 1 nya adalah sama dengan X elemen 1, yaitu ini. Untuk elemen 2 nya ini, kemudian lanjut elemen, ketika M nya 3 berarti ini, kemudian ini, sama juga dengan Y, berarti 1, 2. MATLAB itu membacanya per kolom, jadi ketika kolomnya itu habis, dia akan melanjutkan ke kolom berikutnya. Berarti ketika kita 1 sampai 4, berarti nanti data X nya itu akan terdiri dari ini, 1, 1 dilanjutkan dengan 2, 2. Y nya juga sama, 1, 2, ini dilanjutkan dengan ini, 1, 2. Nah, sehingga kita sudah membuat vektor data X dan data Y. Nah, sampai sini kita perlu membandingkan dengan
limitnya. Nah ini ya, berarti ini anggap aja titik A, titik B, titik C, titik D. Berarti ini data X tadi 1122, 122, kemudian 1212 itu adalah yang data Y nya. Nah berarti yang ini kalau kita pasangkan data X dan data Y nya itu adalah A. Untuk yang pertama itu titik A 1,1, yang kedua adalah B 1,2, yang ketiga adalah C 2,1 ini, yang keempat adalah 2,2 itu D. Nah ini adalah data kotaknya, data pojok kotaknya. Nah data pojok kotak itu kita bandingkan dengan batasnya. Nah batasnya itu adalah X sama dengan Y. Nah batasnya itu yang kita bandingkan adalah nilai Y nya, sedangkan nilai Y nya itu sama dengan X. Batasnya adalah Y sama dengan X. Berarti nilai batasnya itu kita bandingkan dengan nilai Y ini. Jadi nilai Y dari tiap titik ini kita bandingkan dengan nilai Y batas. Nah, nilai Y batas yang itu adalah kita kasih nama variabelnya adalah batas, itu adalah sama dengan data X, karena Y sama dengan X, berarti batasnya itu adalah sama dengan data X nya itu, berarti 1122. Nah berarti data Y ini kita bandingkan dengan batasnya ini, karena batasnya sama dengan X ya kita samakan dengan data X. Jadi ini kita bandingkan. Nah kita cek kotak mana yang berada di dalam batas. Misalkan kotak 1 itu kan dia pojoknya di titik A ini 11, berarti yang kita bandingkan itu adalah yang nilai Y nya ini kita bandingkan dengan nilai Y batas. Nilai Y titik kita bandingkan dengan nilai Y batas. Nah berarti gampang saja untuk kotak 1 berarti kita bandingkan apakah data Y1, data Y ini kurang dari atau sama dengan batasnya ini. Apakah nilai data Y nya itu kurang dari sama dengan nilai batasnya. Kalau benar berarti dia termasuk yang kita hitung. Kalau nilainya benar atau 1 berarti dia masuk dalam perhitungan kita. Kalau nilainya 0 atau tidak itu akan kita buang nanti. Nah contoh lagi untuk kotak 4. Kotak 4 itu dia di B. Kita lihat B. Nah B itu Y nya 2, kita bandingkan dengan limitnya 1. Nah jadi apakah data 2 ini, apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Kan tidak, berarti dia 0 berarti dia berada di luar limit. Kita lihat kotak 4 dia berada di luar limitnya ini. Nah berarti ini kita tidak hitung. Nah seperti itu, jadi kita lakukan seluruhnya untuk tiap kotak. Nah kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel ini supaya lebih gampang. Jadi data Y ini 1212 kita bandingkan dengan batasnya 1122. Nah, kemudian kita cek data Y apakah kurang atau sama dengan batasnya. Lihat apakah data Y kurang dari atau sama dengan 1, iya benar. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 1, tidak. Apakah 1 kurang dari sama dengan 2, benar. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2, benar. Nah, berarti dari sini itu kita bisa melihat bahwa yang memiliki angka 1 itu benar, angka 0 berarti salah. Yang kita ambil adalah yang memiliki angka 1, itu ada 3. Ada 3 kotak. Berarti maka untuk menghitung volume dari yang ada di dalam bunderi ini, itu kita bisa gunakan dengan volume 1 kotak kita kalikan dengan 3, karena yang 3 kotak itulah yang berada di dalam limitnya. Nah seperti itu. Nah jadi menghitung volume kotak ya kita tinggal menghitung luas kotak. Karena luas kotak sama, maka kita kan kita tujuannya menghitung 3 kotak. Karena luas kotaknya itu sama, berarti untuk luas 3 kotak itu adalah 1 kotak kalikan 3. Nah caranya menghitung volume 1 kotak kita gunakan fungsi double quad. Ini adalah fungsi untuk menghitung double integral. Nah sebelumnya kita buat fungsinya dulu, anonymous function, kemudian kita hitung volume 1 kotak dengan double quad, yaitu dengan fungsi yang sudah kita buat. Kemudian batasnya adalah x1 sampai x2. Berarti batasnya kan bebas, kita pilih salah satu, baik batas yang ini maupun yang ini. Kita ambil yang ini aja, itu data x dari soalnya. Data x itu berarti yang ini, batasnya 01 untuk x nya dan y nya 01 karena luasnya sama. Oke, berarti dari x1 sampai 2 yaitu 01, y nya y1 sampai y2. Nah, sehingga volume totalnya itu 3 kotak adalah 3 kalikan volume ini.
Nah, itulah metode untuk mengakali supaya kita bisa menghitung volume dari suatu ruang yang batasnya itu tidak rektangular. Nah, dengan demikian dalam MATLAB kita bisa buat program seperti berikut ini. Nah, pertama kita buat fungsinya dulu, yaitu x plus y dibagi dengan x plus y. Itu kan sama dengan yang soalnya, yaitu ini. Kemudian kita buat data x, itu 012, dari 0 sampai 2 dengan 3 elemen, berarti 012, y-nya juga sama 012. Kita gunakan match grid, kemudian kita hapus baris pertama dan kolom pertama, baik x maupun y. Setelah itu kita susun data x dan data y, kemudian kita bandingkan dengan batasnya. Kemudian kita cari berapa biji yang nilainya 1. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal kalikan. Oke, ini adalah programnya. Sekarang kita langsung ke MATLAB-nya. Yang pertama kita buat fungsinya, fungsi soal. Kemudian ini kita buat 012, x-nya ini juga 012. Supaya terlihat saya tidak pakai semikolon. Itulah 112 x-nya, kemudian y-nya juga sama 012. Kemudian kita pakai match grid untuk membuat match gridnya, yaitu x dan y. Tidak kasih semikolon supaya terlihat oleh teman-teman. Nah, ini x-nya, ini y-nya. Nah, kita hapus baris pertama dan kolom pertama. Nah, cara menghapusnya ini. Oh ya, ini bentuk kurvanya. Coba ini bentuk kurva 3 dimensinya seperti ini. Jadi dia lurus, permukaannya lurus. Nah, ini hilang 1 karena ini ya, ini pengaruh limitnya tadi ya, bukan limit sih apa, karena yang kita ambilkan dia pojok-pojoknya aja, berarti hanya muncul 4. Tapi nggak masalah, ini hanya sebagai konsep saja. Jadi kenyataannya dia full gini. Berarti kita nanti bandingkan pojok-pojoknya dengan limitnya. Ini kurvanya, jadi dia berupa balok. Nah, kita sudah membuat ini x dan y. Sekarang kita hapus barisnya maupun kolomnya. Satu baris dan satu kolom untuk tiap x dan y nya, sehingga x nya akan menjadi seperti ini, y nya seperti ini, seperti teori tadi ya, sama persis. Kemudian ini kita cari ukurannya kan 2x2. Kita kasih nama variabel barisnya, berarti ukuran dari matriknya itu adalah barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, sekarang kita rubah yang ini x dari 1122 menjadi 1122 dalam satu baris atau satu kolom, jadi vektor. Y nya jadi 1212. Caranya dengan for loop ini kayak tadi sama persis. Kita nanti akan punya data M. Nah, kita lihat data X. Data X menjadi seperti ini, data Y menjadi seperti ini. Nah, jadi matrik menjadi vektor. Kemudian kita lanjutkan dengan batasnya. Batasnya tadi kan X sama dengan Y, atau Y sama dengan X. Nah, sehingga batasnya adalah sama dengan data X nya.
Ini batasnya, berarti data J nya itu kita bandingkan dengan batasnya ini dengan menggunakan operasi relasi. Kita simpan dalam variabel Z apakah data J itu kurang dari sama dengan batasnya. Kita lihat ini. Nah, berarti yang kedua itu tidak sesuai, berarti yang sesuai adalah yang satu ini. Satu ada 3, berarti kita tidak hitung manual, kita hitung pakai find, fungsi find. Jadi yang benar itu ada 3 ya, berada 3, kita find, berarti ini menunjukkan apa, menunjukkan indeksnya, yaitu elemen pertama, elemen ketiga, dan elemen keempat. Nah, untuk menunjukkan jumlahnya berapa, berarti kita tinggal hitung panjangnya dari variabel benar ini. Berarti jumlah benarnya ini, ini semikolon aja lah. Nah, dengan menggunakan length kita tahu bahwa yang jumlah benarnya itu ada 3 kotak. Nah, volume satu kotak adalah seperti ini. Caranya volume satu kotak. Nah, volume satu kotak kan 1, karena kan tadi dari gambar ini volume satu kotaknya dia 1, benar ya. Kotaknya berarti ini panjangnya 1, ini 1 kalikan tingginya adalah 1, berarti 1 kali 1 kali 1, berarti satu kotak itu volumenya adalah 1. Berarti kita tinggal kalikan 3, jadi jumlahnya sudah sesuai ya dengan yang perkiraan yang kita gambar secara manual. Nah, sehingga volume totalnya itu ada 3 kalikan 1 kali 3. Nah, jadi dengan kotak yang jumlahnya 4 kita bisa menemukan bahwa volumenya itu adalah 3. Nah, sekarang kita lihat volume sebenarnya berapa. Volume sebenarnya itu adalah panjang kali lebar kalikan tinggi. Panjangnya adalah 2, lebarnya adalah 2, kalikan tingginya adalah 1. Berarti volume total dari kotak ini adalah 4. Sehingga seharusnya ketika kita hanya menghitung area yang ini aja, berarti volumenya seharusnya 2. Nah, yang benar itu volumenya 2. Nah, tapi kenapa kita hasilnya salah karena 3? Karena kotak yang kita buat itu terlalu besar. Nah, untuk bisa supaya hasilnya benar, yaitu mendekati 2, kita harus kecilkan kotaknya. Ukuran kotaknya harus kita kecilkan. Misalkan kita jadikan 10 elemen. Jadi kita kotak-kotaknya dalam satu kubus itu ini jadi 10. Jadi kotaknya kalau kita ketik 10 ini, berarti ini kita jadikan 9 ya, mungkin ya, 9 kotak. Karena ini 10 dari 0 sampai, jadi 2 ini kita bagi dengan 10 bagian. Berarti nanti ada 9 kotak, 9 kotak. 9 kali 9 adalah 81 kotak. Nah, kita coba apakah hasilnya mendekati 2. Coba kita plot dulu hasilnya. Nah, inilah kotak dengan jumlah 10, berarti kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 9 kali 9. Ini kotak-kotaknya kecil, lebih kecil dari yang tadi, berarti nanti hasilnya akan lebih akurat. Kita buktikan. Nah, volumenya adalah 2,222. Nah, hasil yang benar itu adalah 2,0. Coba kita lembutkan lagi batasnya, misalkan 100. Maksudnya apa, jumlah kotaknya atau kotaknya kita perkecil. Ini 2,02. Nah, jadi semakin banyak kotaknya atau semakin kecil kotaknya, itu akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Misalkan 1000. Nah, 2,02. Ya, jadi dengan demikian kita sudah berhasil membuat program tanpa menggunakan Jacobian. Kita gunakan ini, operasi relasi MATLAB yang untuk menghitung atau memperkirakan volume. Jadi semakin kecil kotaknya itu akan hasilnya semakin akurat.
Nah, kenapa seperti itu ya, kita lihat aja. Kalau seperti ini kan, ini ada yang kehitung ini luasnya, ini kehitung, volume ini kehitung, ini volume ini kehitung. Kalau semakin kecil itu nanti akan semakin mendekati rapat ke batasnya ini. Itulah kenapa kalau semakin kecil dia semakin akurat. Oke, demikian. Mohon maaf ini sampai panjang lebar. Sampai ketemu di video selanjutnya.